Karma adalah konsep dalam beberapa agama dan filsafat yang mengatakan bahwa tindakan baik atau buruk yang dilakukan seseorang akan berdampak pada nasib atau kehidupannya di masa depan. Dalam kata lain, apa yang kita lakukan hari ini bisa memengaruhi apa yang akan terjadi pada kita nanti. Misalkan, kita lihat seseorang lagi kesulitan membawa barang-barang berat, lalu kita dengan ikhlas membantunya. Menurut konsep karma, tindakan baik kita bisa berdampak positif di masa depan, mungkin dengan datangnya bantuan atau kebaikan lainnya. Tapi sebaliknya, jika kita sengaja menyakiti atau merugikan seseorang, suatu saat nanti bisa jadi hal buruk juga akan datang ke kita. Jadi intinya, perbuatan baik bisa membawa kebaikan, dan perbuatan buruk bisa berakibat kurang baik dalam perjalanan hidup kita. Dan tema kita kali ini adalah, inilah karma yang didapatkan oleh orang-orang yang telah menyakitimu. Dan ini pembacaan untuk teman-teman yang berzodiak Gemini. Baiklah, mari kita mulai. Di sini kita akan menggunakan 5 kartu, dan saya ambil secara acak. Kartu pertama, ada kartu 9 pedang. Kemudian kartu kedua, ada kartu 9 tongkat. Kartu ketiga, ada kartu 2 koin. Kartu keempat, ada kartu pembantu tongkat. Dan kartu terakhir, ada kartu kereta perang. Mari kita bahas. Jika dilihat dari kartu 9 pedang, kartu ini menghadirkan gambaran yang penuh kiasan tentang depresi dan kegelapan mental. Ia adalah cerminan dari rasa sakit yang dalam dan ketidakpastian yang dirasakan oleh orang-orang yang pernah menyakitimu. Ini adalah imbalan karma yang tak terhindarkan, di mana tindakan melukai hati yang lembut membawa mereka pada rasa bingung dan keputusasaan yang sama. Mungkin ada yang pernah mengabaikan perasaanmu, dan saat ini dirinya merenung dalam kehampaan. Ketika keseimbangan emosionalnya terguncang dan pikirannya terperangkap dalam kecemasan, ia mungkin menyadari betapa pentingnya kesehatan mental yang pernah diabaikannya. Sebuah pelajaran berharga yang diajarkan oleh kartu 9 pedang dalam tarian karma. Kemudian jika kita lihat energi kartu 9 tongkat, kartu yang membawa pesan hati-hati dan kewaspadaan. Dalam konteks karma, kartu ini mencerminkan perlunya menghadapi akibat dari tindakan tanpa pertimbangan yang pernah dilakukan terhadapmu. Tindakan sembrono yang pernah melukai perasaanmu, seolah mengarahkan kembali pada pelajaran berat tentang kehati-hatian. Bayangkanlah seseorang yang telah merugikan hatimu dengan sikap yang sembrono dan acuh tak acuh. Mereka telah meremehkan perasaan dan menciptakan kerusakan tanpa memikirkan akibatnya. Sekarang, mereka menemukan diri mereka dalam situasi yang rumit dan penuh risiko. Sebagai contoh yang mungkin kita bayangkan, mari gambarkan seseorang yang pernah mengabaikan perasaanmu. Mereka mungkin telah meremehkan tanda-tanda ketidaknyamanan yang ditunjukkan olehmu dalam hubungan mereka. Namun, karma tidak tidur. Kini, orang ini mungkin menemukan diri mereka dalam situasi yang menuntut kehati-hatian ekstra. Mungkin dalam situasi profesional atau sosial yang rumit, mereka merasakan beban yang sama seperti yang pernah mereka timbulkan padamu. Namun, di tengah kebingungan, kekuatan masih hadir. Kartu ini melambangkan keberanian dan kekuatan batin yang mampu mengatasi cobaan. Dalam hal karma, kekuatan menjadi cerminan bahwa melukai hati yang penuh keberanian tak akan lepas dari akibatnya. Orang-orang yang pernah menghancurkan perasaanmu dengan tindakan egois sebagai karmanya, saat ini mereka dihadapkan pada ujian yang menguji daya tahan mental mereka. Misalkan,
Ada seseorang yang mungkin pernah menyakitimu dengan kata-kata kasar dan perlakuan yang merendahkan. Kini, mereka sedang mengalami situasi yang menguji harga diri mereka. Disinilah karma berbicara, mengajarkan bahwa merugikan hati yang penuh keberanian takkan lepas dari ujian tentang nilai diri dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Kemudian, misalkan ada yang pernah meremehkan perasaanmu dengan tindakan yang merendahkan. Karma kini mengajarinya sebuah pelajaran berharga. Mungkin mereka menemukan diri mereka dalam situasi yang mengharuskan mereka merangkak keluar dari zona nyaman dan menemukan kekuatan dalam diri mereka. Misalnya, mungkin mereka dihadapkan pada situasi di mana mereka harus berbicara di depan umum, mengatasi rasa gugup dan keraguan diri. Ini adalah contoh bagaimana karma mengajar tentang keberanian dan kemampuan untuk mengatasi ketidakpastian. Kemudian kartu 2 koin yang membawa pesan manipulasi dan permainan. Dalam konteks karma, kartu ini membawa pesan bahwa tindakan manipulatif yang pernah dilakukan terhadapmu takkan lepas dari imbasnya. Jika dulu ada seseorang yang mungkin telah memanfaatkan hubungan denganmu, mengambil dan memberi tanpa pertimbangan, menciptakan ikatan yang penuh manipulasi. Sekarang, karma mengajarkan pelajaran berharga tentang konsekuensi dari manipulasi. Seseorang yang dulu dengan cerdik memainkan perasaanmu, dan saat ini menemukan dirinya dalam situasi di mana kebenaran akhirnya terungkap. Ini adalah pelajaran tentang kejujuran dan keterbukaan yang mengajarkan bahwa tindakan manipulatif tidak akan lepas dari konsekuensi yang mengungkap kedok mereka. Misalkan, ada seseorang yang pernah memanipulasimu untuk mencapai tujuannya sendiri. Mungkin mereka berbohong atau memanfaatkan perasaanmu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, kini karma mengajarkan mereka pelajaran yang tak terlupakan. Mungkin dalam kehidupan pribadi atau profesional mereka, kebenaran yang selama ini disembunyikan akhirnya terungkap. Ini adalah contoh bagaimana karma mengajarkan tentang integritas dan konsekuensi dari tindakan manipulatif. Terakhir, kartu pembantu tongkat. Dalam konteks karma, kartu ini membawa pesan petualangan dan peluang baru, meskipun mungkin dengan kesulitan yang melekat. Jika ada seseorang yang mungkin dulu telah meninggalkanmu dalam masa sulit, menciptakan luka yang tak terobati dalam hatimu. Kartu ini menunjukkan bahwa karma membuka lembaran baru, memberi kesempatan untuk memulai kembali. Bayangkanlah seseorang yang pernah mengabaikan tanggung jawab terhadap perasaanmu. Kini, mereka mungkin menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka harus membangun hubungan dari awal. Ini adalah pelajaran berharga tentang kesempatan kedua dan juga tentang kesulitan dalam membangun ikatan yang pernah terputus. Sebagai contoh, bayangkanlah seseorang yang dulu telah meninggalkanmu dalam masa sulit. Mungkin mereka pergi saat kamu membutuhkan dukungan dan bantuan. Kini, orang ini mungkin menemukan dirinya dihadapkan pada kesulitan yang serupa. Mungkin mereka memerlukan bantuan dan dukungan, dan menemukan bahwa beberapa orang yang seharusnya mereka harapkan ternyata meninggalkan mereka. Ini adalah pelajaran tentang rasa empati, dan bagaimana melukai hati yang penuh petualangan, takkan lepas dari pengalaman serupa. Itulah tadi gambaran perjalanan karma bagi mereka yang pernah menyakitimu. Melalui gambaran ini, kita mendapati bahwa alam semesta memiliki cara unik dalam mengembalikan keseimbangan. Ingatlah, tindakan kita memiliki akibat yang tak terelakkan. Jika kita bisa belajar dari cermin karma, kita mungkin bisa membawa kedamaian dan pertumbuhan untuk diri kita dan orang lain di sekitar kita. Mungkin dari perjalanan ini, kita bisa merenungkan bagaimana tindakan kita memainkan peran dalam jaringan karma yang menghubungkan kita dengan dunia sekitar. Setiap hati yang terluka, setiap kata yang terucap, semuanya memiliki efek yang lebih dalam daripada yang mungkin kita bayangkan. Namun, ada harapan di dalamnya. Harapan bahwa kita bisa belajar, tumbuh,
dan memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Saya berharap kalian telah menemukan perjalanan ini mengungkapkan wawasan baru tentang karma dan bagaimana itu berperan dalam hubungan. Ini adalah pengingat bahwa kita semua berbagi tanggung jawab untuk menjaga kebenaran, kejujuran, dan empati dalam interaksi kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi misteri dan keajaiban alam semesta yang tak terbatas. Tetaplah merenungi, teruslah belajar, dan jadilah cahaya dalam aliran karma yang tak pernah berakhir.